Selamat berita. Selamat malam dan selamat bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari mana saja ini ya, yang sudah juga berbakti bersama-sama melalui Zoom dan juga melalui live stream, Facebook live stream atau juga melalui YouTube live. Untuk memulaikan acara ibadah kita atau acara kebaktian kita, saya ingin mengundang saudara Regan Sumendap untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Regan. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah pada siang dan malam, ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu lagi, sehingga kami bisa kembali mau memuji nama-Mu melalui ibadah ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, berikan kami minta Roh Kudus untuk memimpin kami, sehingga kami bisa siap untuk mengikuti acara ini. Hati kami bisa siap, iman kami bisa siap. Dengan begitu, sabda firman yang kami akan dengar sebentar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan bisa menjadi sebuah berkat pada diri kami, juga lingkungan kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, Om Pendeta sebentar akan membahas sabda firman-Mu melalui sekolah sahabat yang setiap malam kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami ini, pendeta Rantum, sehingga apa yang dia katakan itu hanya daripada-Mu saja, dan itu bisa menjadi berkat atas kami masing-masing. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta dan bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus jiwa kami. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak, Regan. Terima kasih banyak. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita pelajari bersama ya. Jadi kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, dan kita melihat bagaimana penulis pelajaran sekolah sahabat ini telah menyusun pembahasan yang juga sangat menarik ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang ada apa di balik nama ya, ada apa di balik nama. Baik, coba saya akan bagikan kepada Anda. Ya, saya pikir ini dia. Oh, saya pikir bukan ini ya. Tunggu, saya. Oke, ya. Baik, mohon maaf, ada masalah sedikit di komputer saya. Oke, ini dia. Baik. Sorry. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ada apa dalam sebuah nama. Ya, pada tanggal ini kita akan bahas ada apa di balik atau ada apa dalam sebuah nama. Cukup menarik karena kita akan membahas nama daripada anak. Saya mohon maaf. Kita akan membahas anak daripada Nabi Yesaya. Ya. Dapatkah Anda, pelajaran sahabat kita katakan, dapatkah Anda membayangkan bermain bola dengan anak kedua dari Nabi Yesaya? Ketika Anda berkata, Maher Shalal Hasbas, lemparkan bola itu kepada saya. Maka pada saat Anda selesai sebut namanya dan minta bola itu ditendang kepada kita, itu sudah terlambat ya. Dan bahkan arti namanya lebih panjang lagi dari namanya ya. Arti namanya dari arti sesungguhnya dari bahasa Ibrani-nya adalah merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat, atau mempercepat rampasan dan mempercepat jarahan. Pekabaran dari nama itu dengan jelas berkaitan dengan penaklukan yang cepat. Ya, ada yang akan merampas dengan cepat dan memangsa dengan cepat. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menaklukkan siapa? Siapa yang menaklukkan siapa? Yesaya 8 ayat 4 katakan, sebab sebelum anak itu tahu memanggil Bapa, Ibu, maka kekayaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Jadi yang akan melakukan penaklukan di sini siapa ya? Kerajaan Asyur. Dan Yesaya 8 ayat 1 sampai 10 mempertegas pekabaran dalam pasal 7. Sebelum seorang anak dapat mencapai umur tertentu, jarahan hasil peperangan dari ibu kota Aram dan Israel Utara, yang tadinya melawan Raja Ahaz dan kemudian Raja Ahaz minta bantuan Raja Asyur, dan Raja Asyur memenuhi permintaan Raja Ahaz, maka Raja Ahaz setelah dia mengalahkan ibu kota Aram atau Syria dan Israel Utara, maka hasil peperangannya itu diangkut oleh bangsa Asyur. Lebih lanjut,
Lebih lanjut, karena Yehuda telah menolak pekabaran jaminan dari Allah yang diumpamakan seperti air yang mengalir dari sungai Shiloah di Yerusalem, maka mereka akan dihanyutkan oleh kuasa Asyur yang dahsyat, bagaikan banjir dari sungai Efrat. Karena Ahaz berpaling kepada Asyur, maka nama anak-anak Yesaya merujuk pada Yehuda. Demikian juga Israel Utara. Merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat. Tetapi walaupun itu akan terjadi, tetapi pada saat yang bersamaan juga ada satu nama yang telah diberikan, ya, yaitu apa? Umat yang sisa akan kembali. Mengapa masih ada harapan? Mengapa masih ada harapan? Sebab meski Asyur menguasai tanah Immanuel, tanah Allah beserta kita, mereka masih memiliki janji. Ada satu janji Allah, yaitu bahwa Allah beserta kita Allah. Yesaya 8 ayat 10. Memang apa yang kita lihat di sini adalah sebuah tema yang meresapi seluruh kitab Yesaya, di mana meskipun akan ada penghakiman atas musuh-musuh Allah di Yehuda dan bangsa-bangsa lain, yang disampaikan dalam bentuk bencana militer, penderitaan, dan pembuangan, Tuhan akan menyertai umatnya yang setia dan memulihkan serta mengembalikan mereka ke tanah mereka. Ya, jadi dengan kata lain itulah sebabnya nama anaknya juga adalah umat yang sisa akan apa? Akan kembali. Mengapa? Mengapa Yesaya harus menyatakan kepada kita, bukan hanya kepada Raja Ahaz dan orang Yehuda saat itu, ya, bahwa dia secara legal mencatat nama anaknya dan memiliki hubungan intim dengan istrinya dan Nabiah tersebut, ya. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa ini adalah kepastian, ya. Jadi ada secara legal dicatat dan secara badani itu telah dihasilkan dari hubungan suami istri antara Yesaya dan istrinya. Yesaya 8 ayat 1-3 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis yang besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hashbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hashbaz." Waktu kelahiran anak ini sangat penting bagi signifikansinya sebagai tanda. Sama seperti tanda Immanuel. Sejak di dalam kandungan hingga kelahirannya sampai pada masa di mana Asyur menaklukkan Aram dan Israel akan lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan oleh anak itu untuk mencapai tahap perkembangan awal. Dalam hal ini diukur dari kesanggupan untuk memanggil bapa dan ibunya. Yesaya 8 ayat 4. Jadi ketika Yesaya secara resmi mencatatkan nama anak laki-laki itu, bahkan sebelum ada dalam kandungan, namanya sudah dicatat, sudah tertulis, namanya sudah dilegalisasikan. Jadi dengan kata lain, Yesaya sudah membuat sudah membuat birth certificate, ya, birth certificate atau sertifikat kelahiran, ya, kartu sertifikat kelahiran, bahkan sebelum dia anak tersebut ada dalam kandungan istrinya. Tetapi dia membuat anak itu dan namanya menjadi sebuah nubuatan yang diketahui umum dan dapat diuji oleh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan sudah memberikan jaminan kepada umat-umatnya yang percaya, yang setia, bahwa mereka akan kembali, mereka akan dijaga, akan ada keselamatan yang akan menjadi bahagian mereka. Meskipun bangsa yang mengaku sebagai umatnya berulang kali melakukan kesalahan, Tuhan masih mau menyelamatkan mereka. Bagaimanakah kita mengambil prinsip ini dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita secara pribadi, khususnya saat kita gagal dalam kehidupan kerohanian kita, saat kerohanian kita jatuh bangun, ya. Seringkali pada saat kita jatuh, setan akan berbisik dalam telinga kita, engkau ini sudah, you are a hopeless case. Tuhan tidak akan pernah memaafkan engkau, dosamu begitu besar. Dosamu begitu besar, tidak akan ada pengharapan, tidak ada harapan bagi engkau. Tapi marilah kita lihat, ya, bahwa Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita itu begitu panjang. Selagi kita masih menyerahkan kemauan kita sekalipun untuk berbalik yang mungkin kita belum miliki. Tapi minimal kita masih bilang kepada Tuhan, Tuhan, kemauan saya untuk berbalik, berikan kepada saya. Maka seperti khotbah saya pada sahabat lalu,
seperti firman Tuhan yang kita pelajari sahabat lalu, maka kemauan dan pekerjaan untuk membawa keselamatan itu, kemauan untuk selamat, pekerjaan untuk menyelamatkan kita, Allah yang akan melakukannya. Tugas kita adalah kita tetap percaya, walaupun kita sudah jatuh, tapi kita percaya Tuhan pasti akan mengangkat kita. Dan ini semua kita bisa lihat dari apa? Nama. Dari ada apa di balik nama, ya. Pada malam hari ini kita akan sedikit mempelajari. Saya pernah memiliki khotbah sampai 4 seri, ya. Ada apa di balik nama? Ada apa di balik nama? Tapi mari kita sedikit melihat, ya. Bagaimana pemberian nama itu di dalam Alkitab itu dilihat, dapat terjadi, ya. Kejadian 25 ayat 25 sampai dengan 26, kita lihat bagaimana pemberian nama Esau dan Yakub itu telah diadakan, ya, di dalam Alkitab, dan ini kita lihat bagaimana pemberian nama itu terjadi di dalam Alkitab. Mari kita lihat Kejadian 25 ayat 25-26, di sana dikatakan, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Jadi namanya Esau itu apa, ya? Dihubungkan dengan apa? Apa yang terjadi pada saat dia dilahirkan? Apa yang terjadi? Yang pertama, warnanya merah, tubuhnya seperti jubah berbulu, oleh sebab itu. Jadi, karena keadaan waktu dia dilahirkan, oleh sebab itulah ia dinamai apa? Esau. Kenapa? Karena nama Esau itu berhubungan dengan kata Asaf, ya, Asaf, yang dalam bahasa Ibrani artinya to do, to make, atau bruise and rough. Jadi dengan kata lain, Esau itu orang yang keras, ya. Tubuhnya sudah seperti jubah berbulu, warnanya merah, memang langsung kelihatan orang yang rough, ya, atau keras, dengan kata lain, bruise atau rough. Itulah sebab itulah ia dinamai Esau. Ayat 26, bagaimana dengan Yakub? Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, oleh sebab dia memegang tumit Esau, maka Yakub anak kedua itu dinamai Yakub. Kenapa? Karena kata Akof itu berhubungan dengan Akof atau Ekef yang berarti heel. Jadi akar kata daripada Yakub itu adalah tumit. Akar katanya tumit. Jadi nama itu dapat kita lihat itu berhubungan dengan apa, ya? Dengan keadaan kelahiran daripada seseorang di dalam Alkitab, ya. Lalu bagaimana dengan apa? Kita lihat juga itu yang terjadi dengan apa, ya? Dengan Yakub dan Esau. Mari kita kembali terus jauh sebelumnya, ya. Kita lihat bagaimana Adam memberikan nama kepada istrinya, ya. Kejadian 2:23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, ya. Lalu kalau bahasa Inggrisnya and Adam said, lalu Adam berkata atau berkatalah Adam. Tapi kenapa bahasa Indonesia itu tidak menggunakan kata Adam? Kenapa langsung menggunakan manusia? Karena Adam dan manusia itu adalah kata yang sama, ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan oleh sebab kenapa dia dinamai perempuan? Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu ada hubungannya dengan laki-laki, yaitu dia diambil dari laki-laki, tapi bukan hanya itu. Nama perempuan itu juga berhubungan dengan apa? Sesuatu yang diambil dari laki-laki. Kenapa? Karena kata manusia, hak Adam, ya. Itu adalah hak Adam, ya. Dan perempuan itu dari kata isyah. Ending dari bahasa Ibrani, setiap ending itu artinya dia adalah feminin, ya, bentuk kata yang feminin, ya. Jadi ish, tapi yang maskulinnya itu adalah ish. Jadi kata laki-laki itu adalah ish, lalu kalau bentuk feminin dari kata ish adalah isyah, ya. Jadi laki-laki atau man, tapi perempuan jadi manes, ya, atau isyah, ya, jadi is atau isyah. Nah, bagaimana dengan Adam? Nah, dari mana? Kenapa Adam, manusia itu, kenapa Adam memberikan nama kepada perempuan itu dari dirinya, laki-laki? Kenapa dia tidak beri nama lain, tapi dia memberikan nama kepada perempuan itu berhubungan dengan laki-laki. Ish menjadi isyah. Dari siapa Adam belajar
menghubungkan nama yang baru dari nama yang lama. Dari Ish menjadi Isyah. Dari siapa dia belajar? Adam belajar itu bukan dari siapa-siapa tadi, tapi dari pemberian namanya sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan buat? Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan buat. Kenapa dari Ish, laki-laki itu menjadi Isyah atau perempuan? Karena dari nama yang Adam terima sendiri dari Tuhan. Kejadian 2:7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, Adam, hak Adam ya. Manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, coba kita lihat nama manusia itu adalah Adam ya. Itu berasal dari mana? Jadi manusia itu berasal dari debu tanah. Dan kata tanah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah ha-adamah. Jadi Adam itu itu diambil dari Adamah. Adamah ya. Ha-Adam atau ha itu artinya definite article ya. Ha-Adam, tapi namanya adalah Adam. The Adam atau the Adam ya, si Adam atau Adam ya. Itu berasal dari kata apa? Kata Adam, manusia. Manusia itu berasal dari Adamah. Jadi berasal dari tanah. Jadi itulah kita lihat ya, pemberian nama itu adalah pada saat kita bisa melihat itu terjadi oleh sebab diasosiasikan dengan pada saat nama itu diberikan. Diasosiasikan seperti Yakub dari Akaf, dari Tumit, atau Esau dari Raf pada saat dia lahir dalam keadaan Raf. Atau perempuan itu diambil dari laki-laki, Ish menjadi perempuan Isyah. Atau Adam dari ada kata apa? Adamah, yang arti kata Adamah itu artinya tanah. Nah, kita di sini bisa katakan dengan kata lain. Jadi pemberian nama di Alkitab itu adalah nama itu diberikan itu karena ada beberapa aspek kelahiran. Itu untuk mencatat keadaan pada saat seseorang itu dilahirkan, maka namanya itu adalah apa ya? Diberikan ya, Yakub karena berhubungan dengan kata apa? Tumit. Jadi nama Alkitab juga, poin kedua, kenapa seorang memiliki nama di Alkitab ya? Nama di Alkitab itu terkadang mengungkapkan reaksi orang tua terhadap kelahiran anak mereka. Aspek kelahiran ataupun juga kelahiran anak mereka. Seperti juga Yakub itu ya, reaksi, dia tarik tumit kakaknya. Atau begitu Esau keluar, wah warnanya merah. Ya, ramanya merah. Atau poin ketiga, nama itu terkadang digunakan untuk mengamankan solidaritas ikatan keluarga. Supaya nama orang tua saya itu nama kakek saya itu dapat diteruskan, maka saya dapat menerima nama dari kakek saya. Poin keempat, nama Alkitabiah juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan Tuhan atau untuk membangun afiliasi dengan Tuhan. Dan inilah poin keempat, inilah kita bisa melihat kenapa nama anak-anak Yesaya telah diberikan seperti yang kita lihat di dalam kitab Yesaya. Ya. Dan nama Alkitab, poin kelima, nama Alkitabiah juga diberikan untuk menunjukkan awal baru atau arah baru dalam kehidupan seseorang. Jadi misalnya Yakub menjadi Israel. Yakub menjadi Israel supaya menggambarkan awal baru, bukan lagi dia seorang yang mengambil tumit kakaknya, tapi berhubungan dengan Allah. Atau Abram menjadi Abraham. Tetapi poin yang saya ingin tekankan, kita sudah cukup panjang ya bicara tentang pemberian nama di Alkitab, tapi poin yang paling penting yang dapat kita lihat dari pemberian nama di Alkitab adalah bahwa ada pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan yang seringkali kita lihat dalam pemberian nama, seperti nama Immanuel, adalah adanya pengharapan. Adanya pengharapan di dalam nama Immanuel, with us God. With us God. Dan ini bukan hanya sudah dipelajari oleh Yesaya pada saat dia memberikan pekabaran tentang Immanuel, tetapi jauh sebelumnya. Kalau kita tadi sudah kembali kepada Adam, kata Adam berasal dari kata tanah, Adamah. Makanya ada kata Adam. Tapi coba kita lihat bahwa pada saat kita melihat perempuan itu, ya Isyah itu bukan namanya Hawa. Kenapa? Itu pada saat Adam dia bangun dari tidurnya, dia melihat ada seorang wanita di depan dia belum kasih nama, mungkin dalam keterkejutannya dia bilang, oh dia ini diambil dari aku Ish,
Makanya aku sebut dia Isya. Ya, makanya aku sebut dia Isya. Tapi Isya itu bukan nama daripada wanita tersebut. Itu adalah perempuan, tapi belum ada nama. Kapan? Kapan Isya memiliki nama seperti yang kita kenal sekarang, Hawa? Kapan? Nah, konteksnya sangat menarik. Konteksnya adalah pemberian nama daripada Hawa, ya, itu diberikan pada saat seakan-akan pengharapan itu tidak ada lagi bagi umat Tuhan mula-mula, bagi Adam dan Hawa. Kenapa? Pemberian nama daripada Hawa itu terjadi di Kejadian pasal 3. Hampir di akhir-akhir daripada Kejadian pasal 3. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 3? Kita sudah sering ulang-ulangi ya. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Hawa jatuh ke dalam dosa dan demikian juga dengan Adam, dan oleh sebab itu terjadilah kutukan Tuhan. Dengan kata lain, itu adalah konsekuensi daripada keadaan mereka yang ingin mengetahui yang baik dan yang jahat. Tadinya segala sesuatu baik adanya. Tuhan hanya memberikan yang baik. Tapi pada saat mereka jatuh, mereka menerima tawaran setan untuk mengetahui baik dan jahat, maka yang jahat oleh sebab dosa, oleh sebab setan itu akan mereka lihat. Konsekuensi dari pilihan mereka. Apa yang akan terjadi? Firman-Nya kepada perempuan itu. Kejadian 3 ayat 16-19. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kepada laki-laki, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi udah setengah mati mengandung. Setengah mati mengandung bagi wanita, melahirkan bagi wanita. Setengah mati bagi pria untuk bekerja. Dan akhir daripada setengah mati ini adalah kematian. Ya, mula-mula cuma setengah mati mengandung, setengah mati mereka bersusah payah. Tapi apa yang terjadi? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Setengah mati mencari makanan, sampai kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau Adamah, dan engkau akan kembali menjadi Adamah. Jadi dari setengah mati mereka akan menjadi apa? Mati. Jadi Kejadian 3 ini berisi tentang konsep-konsep kematian, setengah mati sampai kepada kematian. Tetapi di tengah-tengah kematian ini, coba kita lihat apa yang terjadi. Kejadian kita sudah baca tadi, Kejadian 3 16-19. Dan Kejadian 3 ayat 20 begitu indah. Kenapa? Inilah kesadaran atau pertobatan daripada Adam, ya. Kenapa? Kenapa sampai saya katakan dia bertobat, ya? Atau ada pengharapan, atau Roh Kudus mungkin yang berbisik dalam dirinya. Kejadian 3:20 berkata, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Kejadian 2, istrinya itu belum punya nama. Istrinya itu masih disebut sebagai perempuan. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, waktu Adam melihat istrinya atau perempuan, dia kaget, dia langsung kasih nama apa? Isya. Ya, bentuk feminin dari dirinya. Bentuk feminin dari dirinya. Tapi sekarang Kejadian 3 ayat 20 baru disitulah nama Hawa itu apa? Yang sesungguhnya muncul. Manusia memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi kenapa? Kejadian 3 ayat sebelumnya berakhir dengan kematian, dari debu engkau akan menjadi debu, mati. Tetapi ayat 20 kemudian yang mati di ayat 19, di ayat 20 diakhiri dengan apa? Hidup atau kehidupan. Kenapa? Kenapa apa yang terjadi? Cukup menarik. Kenapa? Oleh sebab kata Hawa itu berarti hidup. Kata Hawa itu berarti life atau nama the first Roman dictionary, ya. Hawa itu dari kata hidup itu how, alive atau apa? Living. Jadi akar kata, arti sesungguhnya daripada Hawa artinya hidup. Hidup itu adalah Hawa, Hawa adalah hidup. Jadi inilah pengharapan pengharapan Adam yang pada saat dia melihat keadaan yang setengah mati dan kematian, tetapi dia memiliki pengharapan. Dan itulah pengharapan Tuhan juga bagi kita semua, umat-umat Tuhan. Dia, Tuhan, adalah Allah yang selalu berada di bisnis kehidupan. Kita sudah baca ayat-ayat. Dia tidak ingin ada kematian bagi orang-orang yang mau datang berbalik kepadanya. Tuhan bukan in the business of death.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang bagaimana? Hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup yang penuh kepada kita. Kehidupan yang penuh, itulah yang Tuhan ingin berikan. Di tengah-tengah manusia yang jatuh sekalipun dan harus dihukum oleh sebab kebejatan mereka, oleh sebab dosa. Seperti di zaman Nuh. Seperti zaman Nuh. Tuhan kita bisa melihat selalu berada di dalam bisnis kehidupan. Tuhan bukan berada dalam bisnis kematian. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 19. Makhluk-makhluk hidup sekalipun ada yang diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan berada dalam bisnis kehidupan. Dan dari segala yang hidup, Kejadian 6 ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Supaya high, life, living. Ya, how. Supaya how itu terjadi bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Tuhan berada dalam bisnis kehidupan. Jaminan keselamatan kita sudah baca ya. Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar, ayat-ayat tadi malam. Ya. Tuhan mencintai keadilan, dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dia akan menyertai kita walaupun kita berada dalam lembah apa? Kekelaman. Kenapa? Karena kasihnya yang begitu besar dan supaya ia ingin beserta dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan berada dalam bisnis kehidupan, bukan kematian. Saudara-saudara, seringkali pada saat kita setengah mati menghadapi hidup dalam dunia ini, dan khususnya setengah mati melihat dosa-dosa kita, seakan-akan kita tidak ada pengharapan lagi. Tapi ketahuilah, sadarlah, bahwa Tuhan itu berada dalam bisnis kehidupan. Dia tidak ingin saudara dan saya binasa. Dia ingin agar kita berbalik, bertobat, supaya terpelihara kehidupan kita. Supaya kehidupan kita terpelihara. Allah kita adalah Allah yang hidup dan menghidupkan. Itulah Allah kita. Inilah tambahan saya yang saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ya, Om Rain. Selamat malam Om Rain. Puji Tuhan bisa bergabung. Di-unmute dulu Om. Di-unmute dulu. Ini Pendeta Reinhold Saulia bersama-sama dengan kita. Terima kasih silakan, Pendeta Stephen. Ya, silakan Om, terus. Ya, jika ada tambahan Om, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ya, sudah sangat bagus. Saya juga baru masuk ini. Oke. Oke. Selamat berbakti Om. Puji. Terima kasih. Yang penting saya sudah dapat caranya. Besok dan seterusnya kita ikuti. Amin. Ya. Puji Tuhan Om. Salam buat jemaat, Pendeta. Ya, silakan Om. Salam buat jemaat. Semua di jemaat. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Mungkin Saudari Mira lagi mungkin ada pertanyaan, jika ada, silakan. Pendeta, boleh kita tambahkan Pendeta sedikit? Silakan Dek, silakan sekali. Saya cuman sepertinya dengan pelajaran hari Selasa ini kayak menjawab lebih menguatkan iman dari jawab pertanyaan kita yang kemarin yang tentang Om Didi tanya kalau kalau pemimpinnya yang tidak mengikuti Tuhan kenapa masyarakatnya juga kena semua. Ternyata di sini ditulis bahwa meskipun akan ada penghakiman atas musuh-musuh Allah disampaikan dalam bentuk bencana militer, penderitaan dan pembuangan, tapi Tuhan akan menyertai umatnya yang setia dan memulihkan serta mengembalikan mereka ke tanah mereka. Jadi kalau misalnya walaupun kita tahu pemimpin ada yang mungkin tidak benar, ya setia saja ya Pendeta ya. Amin. Ya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi tambahan lain dari saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom atau juga melalui live stream? Silakan yang melalui live stream seperti biasa diketik pertanyaan ataupun tambahan Anda jika ada.
Jika tidak ada, Dek, mungkin kita akan masuk saja ke bagian kedua ya. Ke bagian kedua ya. Untuk saat ini, Om Rain, apa boleh kita minta Om Rain juga berdoa? Apa itu tidak memberatkan Om Rain? Kalau Om Rain yang berdoa. Jadi ada mungkin kalau Om Rain mau boleh berdoa untuk malam ini untuk mendoakan permohonan doa, kira-kira boleh Om Rain? Boleh, tapi mesti catat ya. Jangan Iya. Saya juga selalu catat Om. Saya juga punya catatan. Mana catatin nggak bisa. Iya ada, bisa kira-kira. Tunggu, ada juru tulis. Oke. Tante Evelyn ada? Terima kasih Tante Om, sudah sama-sama. Ya. Nanti Tante catat tuh. Iya. Ya. Sudah ada. Ya, bagi saudara-saudari yang biasanya juga selalu saya doakan, silakan disampaikan kepada pendeta senior kita yang sangat saya hormati, Pendeta Om Rain Kesaulia, silakan disampaikan pokok-pokok doa. Saya ingin untuk jemaat Tuhan, Om Rain, biasanya saya selalu ingin doakan umat juga dua keluarga dari jemaat Fisdak. Boleh Om doakan keluarga Tirok Ringkuangan. Keluarga Om doakan. Ringkuangan. Ya, Tirok Ringkuangan dan Bapak Weli Longkutoy. Weli Longkutoy dan keluarga Tirok Ringkuangan. Tolong didoakan dari jemaat Fisdak Om. Ya. Oke, terima kasih. Baik, silakan yang melalui Zoom tolong disampaikan kembali ke Pendeta Om Rain Kesaulia. Pokok-pokok doa yang biasa kita doakan, silakan. Mungkin sebelum dari Zoom, saya juga ingin Om tolong doakan, ada yang kita biasa doakan juga dari waktu ke waktu seperti yang masih di rumah sakit saat ini, khususnya yang di rumah sakit ya. Saudara Daniel Sitanggang masih di rumah sakit di Colorado. Daniel Sitanggang dan saudari Anita Pando, mereka berdua yang saya tahu masih di rumah sakit. Ya, Anita Pando, ya. Ada lagi yang lainnya boleh ditambahkan, silakan. Pendeta, ini ada berapa permintaan doa dari live stream. Ya. Yang pertama dari Tante Omi, katanya tolong doakan kesembuhannya. Omi Asa Om Rain. Naomi Asa, ya. Omi Asa. Ya. Lalu dari keluarga Lalaki Senior katanya tolong doakan cucunya Kevin. Ya. Jadi Om berikutnya tolong doakan Kevin Katian Dago. Kevin Katian Dago. Supaya tetap kuat dalam iman dengan tantangan di masa muda ya. Tantangan di masa muda, anak ini selalu kuat di dalam iman, kuat untuk mendengarkan terus bisikan Roh Kudus ya. Lalu ada permintaan doa dari silent request dari Pendeta Bunhok. Ya. Silent request, ya. Bunhok. Pasulatan. Dan dari Meina Nayawan, katanya tolong doakan Bapak Yori Kumendong yang sedang dirawat di rumah sakit. Yori Kumendong. Dan yang terakhir dari Ibu Rita Londah, tolong doakan keluarga Anto Londah. Keluarga Anto Londah. Di Colorado, ya. Ya. Ini sakit juga keluarga Anto atau doakan saja keluarga? Doakan. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Silakan. Dapat disampaikan langsung kepada Om Pendeta Rain Kesaulia. Ada kira-kira dari Ibu keluarga Lalaki Soputan? Ya, silakan. Di-unmute dulu, Angli. Minta didoakan untuk keluarga Lalaki Soputan, keluarga besar Lalaki Soputan ya. Keluarga besar Soputan, Pendeta, ya, yang sering didoakan biasa, Pikli dan keluarga. Ya, keluarga besar Soputan, Om, yang ada di Indonesia. Ya. Keluarga besar Soputan didoakan supaya mereka tetap
teguh dalam mempelajari firman Tuhan dan terus dapat dikuatkan. Dan mungkin ya Saudari Eti, mungkin Eti Sumanti. Eti di unmute dulu ya. Terima kasih. Tolong doakan juga saudara-saudara saya yang lain yang belum, supaya mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, ada lagi kira-kira yang bisa disampaikan? Pendeta, ini Silakan. ada satu lagi dari Ibu Debbie Abutan, ada silent request prayer katanya. Dari Ibu Debbie Abutan. Ya. Anggota kita. Amin. Baik, jika tidak ada lagi, silakan mungkin Om Rain pimpin kita dalam doa saat ini. Silakan Om Rain. Oke. Baik, saudara-saudara kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang bersemayam di sorga, saat ini Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu. Pertama-tama sebelum kami membawakan permohonan-permohonan kami mohon Tuhan mau ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan. Sehingga doa kami ini Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebesaran kemurahan-Mu. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pekabaran-pekabaran yang sudah kami terima dari Pendeta Stephen melalui Sekolah Sabat, di mana pekabaran itu menguatkan kami semua sambil menunggu kedatangan Yesus semakin setia kepadamu. Saat ini Tuhan ada beberapa keluarga yang perlu didoakan. Permohonan dari keluarga Tirok, Tuhan tolong Rick Wangan. Berkati juga Willy Lungkutoy yang ada di rumah sakit. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dari sorga, memberkati akan pengobatan, usaha dokter, perawat, dan semua peralatan yang diadakan, karena kami tahu semua itu hanya alat, tetapi kesembuhan yang sempurna itu berasal dari Tuhan. Begitu juga kami mendoakan Saudara Daniel Sitanggang yang ada di rumah sakit, dari Anita Pando, Ibu Naomi Asa, dan Kevin Katiandago, agar Kevin tetap dikuatkan, dan kepada saudara-saudara yang sakit itu Tuhan sembuhkan mereka. Karena kami percaya kuasa Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Penyakit apa saja Tuhan boleh sembuhkan. Oleh sebab itu kami merendahkan diri kami kepadamu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan mendengar doa kami dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Juga ada silent request dari Pendeta Bunhok Pak Selatan. Tuhan, kami tidak tahu apa silent request-nya, tetapi Tuhan sudah membaca itu di dalam hatinya. Dan Tuhan tolong jawab. Kami juga berdoa untuk Bapak Yori Kumendong di rumah sakit. Kami tetap percaya Tuhan bahwa kesembuhan itu hanya daripada-Mu. Dan Tuhan kiranya memberkati semua usaha, dokter, perawat, makanan, dan minuman. Juga keluarga Anto Londa di Colorado. Keluarga besar Soputan di Indonesia, supaya teguh dan terus belajar firman Tuhan dan mendapatkan berkat rohani yang limpah, khususnya di dalam persiapan kami semua kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa untuk Eti Sumanti. Tuhan, pergumulan dari Eti ialah
bahwa dia rindu agar saudara-saudaranya boleh bersama-sama dengan Eti dalam satu iman. Untuk itu Tuhan tolong usaha dari Eti dengan pertolongan Roh Kudus dapat menjangkau hati mereka dan melembutkan hati mereka, dan mereka akan ambil keputusan untuk mengikuti Tuhan melebihi segala sesuatu. Dan yang terakhir, Tuhan, kami berdoa untuk Debbie Abutan. Terima kasih Tuhan karena Debbie juga ikut di dalam acara ini. Dan dia adalah seorang anggota kami yang juga setia kepada Tuhan. Tuhan tolong dalam pekerjaannya, Tuhan berkati. Terus dalam kesetiaannya menghadiri acara-acara gereja dan mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Dengan demikian, Debbie dikuatkan selalu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Dr. Stephen, Tuhan. Engkau selalu memberikan kesehatan kepadanya. Karena dari pendeta ini kami mendapatkan banyak berkat rohani. Umat-umat Tuhan yang beliau pimpin, Tuhan tolong. Dan dengan berkat Tuhan ini juga, kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin kuat di dalam kebenaran. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Ibu Ana dan juga anak-anak mereka. Tuhan berkati jemaat Tuhan, jemaat Fisdak, tua-tua jemaat, seluruh anggota di dalam usaha-usaha dan mata pencarian mereka. Begitu juga anak-anak cucu mereka. Biarlah Tuhan berkati jemaat ini yang selalu membawa berkat besar. Bukan hanya bagi jemaat Fisdak, tetapi bagi semua kami yang turut mengikuti acara demi acara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami kehabisan kamus untuk menguraikan kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau baca semua yang tersurat di dalam hati kami. Bahwa kami sudah berusaha untuk mengasihi Engkau sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Terimalah permohonan kami ini Tuhan. Perteguhkan iman kami. Kami sudah serahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Om Pendeta dan saya yang sudah berdoa bagi kita semua. Kiranya berkat-berkat Tuhan juga akan terus menyertai Om Rain, Tante Evelyn dengan kesehatan, kekuatan, dan tetap kuat dalam pelayanan juga di Washington State. Amin. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, terima kasih kepada kita semua yang sudah bersama-sama, pada Anda semua yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan beserta kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Ya, ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.